Calon istriku membatalkan pernikahan karena ia mengira aku miskin. Ia bilang, ia tak sanggup hidup dalam kemiskinan, tapi bagaimana jika sebenarnya aku adalah pemilik saham terbesar di perusahaan tempatnya bekerja? Sebelum melanjutkan ceritanya, silakan ketik hadir dari mana kamu menonton video ini. Dan jika berkenan, bantu klik tombol like serta subscribe video ini. Terima kasih, mari kita mulai. Di bawah langit jingga yang perlahan memudar, Arka berdiri. Di hadapan cermin mematut setelan jas hitam yang sudah disiapkan untuk hari-hari. Senyumnya samar, lebih mirip gurak kelegaan daripada kebahagiaan. Di belakangnya, Maya masih sibuk dengan gaun pengantinnya yang menjuntai bak ombak. Matanya tak lepas dari layar ponsel. Jari-jarinya sibuk membalas pesan. Suara ketukan dari hak sepatu mahalnya begitu ritmis, mengikis setiap detik yang seharusnya penuh dengan haru dan cinta. Mereka, Arka dan Maya, adalah dua insan yang sebentar lagi akan mengikat janji, tapi rasanya seperti dua planet yang terasing. Masing-masing sibuk dengan orbitnya sendiri. Pernikahan yang sudah di depan mata itu terasa seperti fata morgana. Anda sudah tersebar, gedungnya sudah dibayar lunas, bahkan menu catering pun sudah dicicipi. Namun, di antara semua persiapan yang meriah, ada satu hal yang terusik dan semakin membesar. Ketegangan. Kamu yakin dengan catering ini? Maya tiba-tiba berbalik. Ekspresi wajahnya keruh. Teman-temanku bilang catering kita biasa-biasa saja. Mereka bahkan menertawakanku. Arka, bayangkan. Mereka bilang pernikahan kita akan jadi bahan gosip. Arka membalikan badan, senyumnya tetap tenang. Bukankah yang penting rasanya enak, Maya? Aku sudah mencicipinya. Dan rasanya sempurna. Sempurna apanya? Maya mendengus, matanya menyipit. Kamu selalu begitu, Arka. Pikirmu semua hal sesederhana itu. Timangku si Sandra menikah dengan bosnya. Pesta mereka digelar di Hotel Bintang 5. Cateringnya dari chef terkenal. Mereka terlihat sangat bahagia. Dan yang terpenting, mereka dihormati. Arka menghela napas. Ia sudah hafal betul dengan perbandingan-perbandingan itu. Selama beberapa bulan terakhir, perbincangan mereka selalu berkutat di sana. Gaji Arka yang dianggap pas-pasan. Mobil Arka yang sederhana. Dan kantornya yang hanya sebuah ruko tua. Di mata Maya, Arka hanyalah seorang pria yang sedang membangun sebuah startup kecil-kecilan dengan janji-janji masa depan yang tak jelas. Ia tak tahu, atau lebih tepatnya, tak mau tahu, bahwa startup kecil-kecilan itu adalah perusahaan teknologi raksasa yang baru saja membuka cabang di Indonesia, dan Arka adalah pemiliknya. Ia sengaja menjaga profil rendahnya, menahan diri untuk tidak pamer, berharap menemukan cinta yang tulus dari Maya. Namun, harapan itu kini terasa hampa. Arka, aku punya ide, ucap Maya. Kini suaranya melunak, tapi matanya tetap tajam. Bagaimana kalau kita pinjam uang ke bank saja? Kita bisa ambil pinjaman besar, lalu kita gelar pesta pernikahan yang lebih mewah. Kita bisa sewa venue di hotel Bintang 5, kita sewa mobil limosin, dengan begitu teman-temanku akan iri. Dan kita bisa memulai hidup baru dengan gaya yang lebih glamor. Bukankah itu yang kita impikan? Jantung Arka terasa sakit. Bukan karena uang, tapi karena pertanyaan. Itu, ia tidak pernah mengimpikan hidup glamor. Ia hanya ingin membangun masa depan bersama wanita yang ia cintai. Dari nol, dengan ketulusan dan kerja keras. Maya, kenapa harus berutang? Jawab Arka, suaranya tenang, namun ada getaran pilu di dalamnya. Aku tidak ingin kita memulai hidup baru dengan beban utang yang besar. Kita bisa membangun semuanya dari awal. Dengan kerja keras, kita pasti bisa memiliki apapun yang kita inginkan di masa depan. Maya tertawa sinis, tawa yang menusuk hati Arka. Kerja keras? Sampai kapan, Arka? Sampai aku tua dan keriput? Aku tidak mau hidup dalam kemiskinan, Arka. Aku sudah lelah bermimpi. Aku butuh kepastian, dan kamu tidak bisa memberikannya. Aku bisa, Maya, ucap Arka, berusaha menahan emosinya. Aku janji kosong, potong Maya. Kamu selalu bilang akan sukses, tapi yang aku lihat, kamu hanya pria dengan mobil tua dan kantor yang bahkan tidak memiliki AC. Aku butuh kepastian, Arka. Aku butuh kemewahan. Aku butuh hidup yang diidamkan semua wanita. Dan maaf, aku rasa kamu bukan pria yang tepat untukku. Mendengar kata-kata itu, Arka terdiam, hatinya hancur. Ia tak pernah menyangka, cinta yang ia bangun dengan segenap hati hanya akan dihargai berdasarkan seberapa tebal dompetnya. Ia menatap mata Maya, dan di sana, ia tidak menemukan cinta. Hanya ada ambisi dan keserakahan. Maya berjalan mendekat, mengambil tangan Arka. Kali ini tidak ada lagi senyum manis atau tatapan penuh kasih. Arka, aku minta maaf, bisiknya. Tapi, tidak ada penyesalan dalam suaranya. Aku tidak bisa. Aku membatalkan pernikahan kita.
Aku tidak bisa hidup dalam kemiskinan bersamamu. Kata-kata itu bagai belati yang menusuk langsung ke jantung Arka. Pembatalan sepihak, tanpa diskusi, tanpa keraguan. Semua undangan yang sudah disebar, semua impian yang sudah ia bangun, hancur lebur dalam sekejap. Arka menarik tangannya, menatap Maya untuk terakhir kalinya, mencari setitik rasa cinta yang tersisa. Namun tak menemukannya. Ia berbalik, melangkah keluar dari ruangan itu. Suara-suara di sekitarnya menghilang. Ia hanya mendengar deburan ombak di telinganya. Ombak yang membawa kehancuran dan kepedihan. Ia tak menoleh ke belakang. Tak ada air mata, hanya ada kekosongan yang meluas. Diiringi suara ketukan hak sepatu, Maya yang semakin menjauh. Ia melangkah keluar dari apartemen yang sebentar lagi akan menjadi saksi bisu kegagalan cintanya, membawa luka yang akan menjadi pondasi baru bagi hidupnya. Beberapa bulan berlalu, dan hidup Arka kini tak lagi sama. Rasa sakit itu tak sepenuhnya hilang, tapi telah berubah wujud menjadi energi pendorong yang luar biasa. Ia tak lagi mematut diri di depan cermin, tetapi berdiri di depan layar, memimpin rapat-rapat penting dengan para petinggi dari berbagai negara. Perusahaan yang dulu ia sebut kecil-kecilan, kini benar-benar menjadi raksasa yang siap menelan pasar. Di balik pintu kaca yang buram, ia memimpin, merancang strategi, dan menegosiasikan kesepakatan bernilai miliaran. Ia tak lagi mengendarai mobil tua yang reot, melainkan sebuah mobil sedan mewah dengan supir pribadi. Meskipun ia lebih sering memilih untuk naik taksi online demi menghindari perhatian yang tak perlu. Ia tetap Arka yang sama, sederhana dan tenang, tapi kini ada aura kekuatan yang tak terbantahkan di sekelilingnya. Ia sengaja menjaga rahasianya. Hanya segelintir orang terdekatnya, termasuk sang CEO yang akan menjadi karakter penting nanti, yang tahu siapa dirinya. Ia menikmati penyamarannya, karena itu adalah cara baginya untuk mengukur ketulusan orang. Ia telah belajar dari kesalahan, bahwa kekayaan bisa menjadi magnet yang menarik orang-orang yang salah. Dan Arka sudah tidak mau lagi terjebak. Sementara itu di sebuah sudut kota yang lain, Maya hidup dalam kepura-puraan. Pembatalan pernikahan itu ia anggap sebagai sebuah kemenangan besar. Sebuah pintu gerbang menuju kehidupan yang ia impikan. Setelah putus dari Arka, ia langsung berkencan dengan seorang manajer di perusahaannya, seorang pria dengan jabatan tinggi, mobil mahal, dan gaya hidup glamor. Setiap harinya, ia memamerkan hidup barunya di media sosial. Foto-foto makan malam di restoran mewah, liburan ke tempat-tempat eksotis, dan tas-tas branded yang berjejer rapi di lemarinya. Setiap unggahan adalah sebuah pernyataan. Lihat Arka, aku telah menemukan kebahagiaanku, dan itu semua karena aku meninggalkanmu. Namun, di balik senyum lebar dan filter-filter indah di Instagram, ada kegelisahan yang menggerogoti hati Maya. Hubungannya dengan sang manajer terasa hambar. Tidak ada kehangatan atau obrolan yang mendalam seperti yang ia miliki dengan Arka. Hubungan mereka hanya didasari pada pameran kemewahan, dan itu membuat Maya merasa hampa. Kegelisahan itu semakin menjadi saat ia mendengar desas-desis di kantornya. Isu yang beredar santer mengatakan bahwa perusahaan tempatnya bekerja telah diakuisisi oleh seorang pemegang saham misterius yang sangat kaya dan berkuasa. Semua orang, dari karyawan biasa hingga para petinggi, sangat menghormati sosok misterius ini, meskipun tidak ada yang tahu siapa dia. Ada yang menyebutnya Tuan. Ada yang mengatakan ia adalah seorang taipan dari luar negeri, tapi tidak ada satupun yang bisa memberikan konfirmasi. Katanya sih, pemiliknya itu masih muda, tapi jenius banget. Bisik seorang teman kantor pada Maya di sela-sela jam makan siang. Pak Cho kita aja sampai tunduk. Dia bilang, Tuan itu sangat dihormati karena membangun perusahaannya dari nol. Masa sih? Maya menimpali pura-pura tak tertarik. Ia tidak tahu mengapa, tapi entah kenapa, cerita ini membuatnya merasa tidak nyaman. Ada sesuatu yang familiar, namun ia tidak bisa meletakkan jarinya pada perasaan itu. Di sisi lain, Arka sedang mengadakan pertemuan dengan CEO perusahaannya. Ruangan itu begitu besar, dindingnya terbuat dari kaca, menampilkan pemandangan kota yang padat. Di tengahnya, meja besar dari kayu mahoni. Arka duduk dengan santai di kursi kebesarannya. Sementara, sang CEO, seorang pria paruh baya dengan setelan jas mahal, duduk di seberangnya dengan penuh hormat. Tuan, semua persiapan untuk acara tahunan sudah selesai, lapor sang CEO. Apakah Tuan akan hadir? Arka mengangguk. Ya, saya akan datang. Tapi seperti biasa, saya tidak mau ada sorotan. Saya ingin melihat-lihat dari jauh saja. Tentu saja Tuan, identitas Tuan akan tetap kami jaga. Arka memijit pelipisnya. Ia memikirkan semua yang telah terjadi. Ia tidak menyesali apapun. Ia bahkan merasa berterima kasih pada Maya,
Karena pembatalan pernikahan itu, ia kini bisa fokus sepenuhnya pada dirinya dan bisnisnya. Ia berhasil membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa sukses, bahkan tanpa restu dari siapapun. "Pak," ujar Arka, menatap Secho di hadapannya. "Apakah di kantor Anda ada karyawan bernama Maya?" Sang CEO mengernyitkan dahi. "Maya? Ada beberapa, Tuan. Ada nama panjangnya Maya. Dia bekerja di Departemen Pemasaran," jawab Arka, suaranya datar. "Oh, Maya Lestari ya, saya tahu. Dia cukup ambisius." "Ada apa, Tuan?" Arka tersenyum tipis. "Tidak ada. Hanya penasaran saja." Terima. Di balik senyum itu, ada rencana yang sedang disusun. Ia ingin menunjukkan pada Maya bahwa semua yang ia impikan, kini ia miliki. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk memberi Maya pelajaran tentang apa arti kehilangan yang sesungguhnya. Ia tidak akan merusak hidup Maya, tapi ia akan membiarkan Maya merasakan akibat dari perbuatannya sendiri. Malam itu, gedung perhelatan tampak seperti galaksi yang jatuh ke bumi. Kilauan lampu kristal berpadu dengan gemerlap pakaian para hadirin. Aroma parfum mahal dan musik klasik menguar di setiap sudut ruangan. Ini adalah acara tahunan perusahaan tempat Maya bekerja. Semua orang, dari karyawan level bawah hingga jajaran direksi, datang dengan harapan bisa menarik perhatian, terutama dari petinggi perusahaan. Di sebuah sudut Maya berdiri, anggun dalam balutan gaun koktail berwarna perak, tangannya melingkar. Di lengan sang manajer, kekasih barunya. Namanya Danu, dan ia adalah tipikal pria ambisius yang selalu membicarakan saham dan kenaikan jabatan. "Lihat Maya," bisik Danu sambil menunjuk ke arah panggung. "Kata orang, si tuan misterius itu akan date. Kalau aku bisa mendekatinya, mungkin karierku bisa melesat." Maya tersenyum, tapi hatinya berdesir aneh. Sosok misterius itu, yang digambarkan sebagai penguasa baru perusahaan, terus-menerus mengusik pikirannya. Perasaannya campur aduk, penasaran, cemas, dan entah mengapa, sedikit takut. Saat itu, pintu belakang aula terbuka perlahan. Tak ada sorakan, tak ada sambutan meriah. Arka masuk sendirian. Penampilannya sederhana, hanya kemeja polos berwarna biru gelap dan celana bahan yang rapi. Ia tidak mengenakan jas mahal atau dasi. Di antara kerumunan yang berkilau, ia tampak seperti bayangan yang luput dari pandangan. Ia berjalan pelan, matanya menyapu setiap sudut, mencari-cari. Tiba-tiba, mata Arka dan Maya bertemu. Seketika itu, dunia serasa berhenti berputar. Maya mematung, senyumnya membeku, dan gaun mewahnya seolah kehilangan kilau. Ia melihat Arka, mantan tunangannya, pria yang ia batalkan pernikahannya karena ia anggap miskin, berada di acara besar ini. Ia tak bisa menutupi rasa terkejut dan jijik di matanya. Bagaimana bisa Arka masuk ke sini? Apakah ia menyusup, atau hanya kebetulan? Danu, yang melihat ekspresi kaget Maya, mengikuti arah pandang kekasihnya. Ia melihat Arka, pria dengan pakaian sederhana yang tampak tak cocok di tengah kemewahan ini. "Siapa dia, sayang? Kenapa kamu melihatnya seperti itu?" tanyanya dengan nada meremehkan. "Dia..." Maya tergap, suaranya tercekat di tenggorokan. "Dia mantan kekasihku Danu, pria yang kuceritakan padamu, yang terlalu miskin untuk menikahiku." Danu tertawa, tawa yang sinis dan merendahkan. "Ah, jadi ini dia. Pakaian saja tidak ada harganya. Bagaimana bisa dia masuk ke sini? Mungkin dia seorang pelayan atau..." "Ah, sudahlah. Jangan sampai dia merusak malam kita." Maya merasa malu dan marah. Ia menarik lengan Danu dan berjalan mendekati Arka. Ada dorongan dalam dirinya untuk menghancurkan pria itu sekali lagi, untuk menunjukkan betapa jauhnya ia telah melangkah, dan betapa rendahnya Arka di matanya. "Arka," sapa Maya, suaranya terdengar dingin dan penuh kemenangan. "Kamu datang juga? Sungguh, ini bukan tempat untukmu. Mungkin kamu tersesat." Arka menatapnya. Ekspresinya datar. Tatapan itu membuat Maya bergidik. Itu bukan tatapan hancur seperti yang ia tinggalkan beberapa bulan lalu, melainkan tatapan kosong yang sulit dimengerti. "Aku datang ke sini," jawab Arka, suaranya tenang, "karena ada urusan." "Urusan apa?" Danu menyela, mencibir, "Mencari pekerjaan." "Maaf Tuan, tapi kami tidak merekrut orang dengan penampilan seperti itu. Kamu bisa coba di luar sana." Maya tersenyum puas. Ia merasa menang. Semua orang akan melihat betapa bodohnya ia dulu, dan betapa bijaknya ia sekarang. Ia memandang rendah. Arka merasa si Ruyala, ia adalah ratu, dan Arka hanyalah pengemis di kerajaannya. Namun, di tengah-tengah ejekan dan senyum kemenangan Maya, suasana di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Seorang pria paruh baya, yang dikenal sebagai CEO perusahaan, berjalan melintasi kerumunan, langkahnya tergesa-gesa,
Semua mata mengikutinya. Ia berhenti tepat di depan Arka, dan semua orang di sekitarnya terdiam. Maya dan Danu yang tadi sibuk merendahkan Arka, kini membeku di tempat. Bingung, Cheo itu menghentikan langkahnya, menatap Arka, lalu dengan suara lantang dan penuh hormat, ia membungkuk sedikit. Seolah-olah di hadapannya adalah seorang raja. "Selamat datang, Tuan," ucap sang Cheo. Suaranya menggelegar di seluruh ruangan. "Suatu kehormatan besar bagi kami. Tuan bersedia hadir di acara ini." Beberapa bulan berlalu, dan hidup Maya telah berubah drastis. Penolakan dari Arka adalah tamparan keras yang membangunkannya dari mimpi buruk yang ia ciptakan sendiri. Ia tidak hanya kehilangan Arka, tetapi juga kehilangan pekerjaan. Reputasi di perusahaan tempatnya bekerja hancur lebur setelah insiden di acara tahunan. Tidak ada lagi teman-teman yang mengajaknya makan malam atau berlibur. Tidak ada lagi senyum manis dari rekan kerja. Semua orang menjauhinya, seolah ia adalah simbol dari keserakahan yang berakhir tragis. Maya akhirnya menyadari bahwa semua yang ia kejar, harta, jabatan, dan pengakuan hanyalah ilusi. Ia kini hidup dengan penyesalan yang mendalam, menjalani hari-hari yang hampa, tanpa cinta yang tulus atau kebahagiaan sejati. Ia telah memilih jalannya sendiri, dan kini ia harus menanggung semua konsekuensinya. Sementara itu, hidup Arka kini dipenuhi dengan ketenangan dan kebahagiaan yang tulus. Ia tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Ia menggunakan kekayaannya untuk hal-hal yang baik, membangun yayasan, dan membantu banyak orang. Ia menyadari, kekayaan terbesar bukanlah seberapa banyak uang yang ia miliki, melainkan seberapa banyak orang yang bisa ia bantu. Ia tidak lagi mengejar cinta, tapi takdir memiliki rencana lain. Suatu hari, di sebuah acara amal yang ia selenggarakan, Arka bertemu dengan seorang wanita bernama Sarah. Sarah adalah seorang arsitek yang sederhana dan cerdas, yang bekerja untuk sebuah yayasan nirlaba. Pertemuan mereka tidak dimulai dengan obrolan tentang saham atau properti mewah. Mereka berbicara tentang seni, tentang alam, dan tentang impian mereka untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Sarah mencintai Arka apa adanya. Ia tidak tahu siapa Arka atau seberapa kaya dirinya. Ia hanya melihat Arka sebagai seorang pria baik hati dengan senyum tulus yang mencintai pekerjaannya. Cinta di antara mereka tumbuh secara alami, seperti bunga yang mekar tanpa dipaksa. Arka akhirnya menemukan apa yang ia cari, cinta yang tulus dan murni. Mereka akhirnya menikah dalam sebuah upacara sederhana yang hanya dihadiri oleh keluarga dan teman dekat. Pernikahan mereka tidak mewah, tapi penuh dengan kehangatan dan kebahagiaan. Pada suatu malam, saat mereka duduk di teras rumah sederhana milik Arka, Sarah memandang suaminya dengan penuh cinta. "Arka," bisiknya, "terima kasih sudah memilihku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku yakin, bersamamu, kita bisa menghadapi segalanya." Arka tersenyum. Ia menggenggam tangan Sarah dan memandangnya. Di matanya, ia tidak melihat keserakahan, hanya cinta yang tulus dan jujur. Ia akhirnya menyadari, kehancuran yang ia alami di masa lalu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari babak baru yang penuh dengan kebahagiaan dan makna sejati. Melihat ke depan, siap memulai hidup baru yang penuh dengan kejujuran dan ketulusan. Kisahnya adalah pengingat bahwa kekayaan bukanlah segalanya, dan kebahagiaan sejati ditemukan dalam hati yang tulus. Seluruh ruangan hening. Suara musik klasik yang tadinya mengalun lembut, kini terdengar seperti bisikan yang nyaris tak terdengar. Semua mata, dari sudut paling ramai hingga yang tersembunyi, tertuju pada satu titik. Arka, Maya dan Danu yang tadinya berdiri tegak dengan penuh kesombongan, kini membeku di tempat. Ekspresi di wajah mereka berubah dari cibiran menjadi kebingungan, dan akhirnya rasa malu yang membakar. Maya menatap Arka, lalu beralih ke sang Cheo, dan kembali lagi ke Arka. Ia seperti terjebak dalam mimpi buruk yang paling mengerikan. Bagaimana bisa pria yang ia anggap miskin, yang ia tinggalkan karena tak sanggup membeli kemewahan, kini berdiri di hadapan seorang Cheo yang paling ia hormati. "Selamat datang kembali, Tuan Arka," lanjut sang Cheo, senyumnya tulus dan penuh rasa hormat. Ia membungkukkan badannya lebih dalam. "Kami sudah menunggu kedatangan Anda sejak tadi. Maaf, saya tidak bisa menjemput Anda di pintu utama. Ada beberapa masalah teknis yang harus saya selesaikan." Kata-kata itu bagai bom yang meledak di tengah-tengah keramaian. Nama Arka kini menjadi bisik-bisik yang mengalir dari mulut ke mulut. Para karyawan saling pandang, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Tuan Arka, jadi pria misterius itu. Arka, pria yang hanya mereka dengar dari rumor dan cerita-cerita tentang seorang jenius yang sukses dari nol, itu adalah orang yang sama dengan pria yang berpakaian sederhana di hadapan mereka,
Wajah Maya pucat pasi. Ia tak bisa menelan ludah. Dunia yang ia bangun dengan kebohongan dan kesombongan kini runtuh di depan matanya. Ia mengingat kembali setiap kata hinaan yang ia lontarkan pada Arka, setiap perbandingan yang ia buat dengan teman-temannya. Ia merasa bodoh, begitu bodoh. Ia telah membuang berlian demi sebutir pasir yang berkilauan sesaat. Danu, yang berdiri di sampingnya, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Matanya membelalak, mulutnya sedikit terbuka. Ia yang tadi meremehkan Arka, kini merasa nyalinya menciut. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia menyadari, ia baru saja menghina pemegang saham terbesar dari perusahaan tempatnya bekerja. Karirnya yang ia banggakan, kini terasa di ujung tanduk. Tidak masalah, Pak Budi, Arka menjawab. Dengan tenang, suaranya tetap sama. Tidak ada kesombongan atau kemenangan di dalamnya. Saya hanya ingin datang dan melihat-lihat. Tidak perlu sampai merepotkan Anda. Oh, sama sekali tidak merepotkan, Tuan Arka, jawab Secho yang bernama Budi itu. Justru ini adalah kehormatan bagi kami. Silakan Tuan, jika Anda butuh sesuatu, jangan ragu untuk memberitahu saya. Danu menarik lengan Maya. Suaranya bergetar. Maya itu dia. Maya tidak menjawab. Pandangannya terpaku pada punggung Arka yang kini berjalan menjauh, ditemani oleh sang CEO yang terus-menerus menundukkan kepala. Ia melihat bagaimana para direksi dan manajer yang paling ia hormati kini berbaris rapi dan membungkuk hormat saat Arka melewati mereka. Maya, ceritakan padaku, bisik Danu. Suaranya penuh kepanikan. Apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak pernah cerita kalau mantanmu adalah... Aku juga tidak tahu. Maya membentak, matanya berkaca-kaca. Ia tidak berbohong. Ia memang tidak tahu. Selama ini, Arka selalu menutupi semuanya. Setiap kali ia bertanya tentang pekerjaan Arka hanya menjawab, sedang membangun startup kecil-kecilan. Dan Maya, yang terlalu sibuk membandingkan, tidak pernah benar-benar mendengarkan. Ia terlalu buta oleh ambisinya sendiri. Hatinya sakit, bukan karena cinta, melainkan karena penyesalan yang mendalam. Ia melihat Arka kini bukan lagi sebagai pria miskin dengan mobil tua, melainkan sebagai seorang tuan yang sangat berkuasa. Ia menyadari betapa bodohnya ia membatalkan pernikahan mereka. Ia telah membuang masa depannya, dan kini ia melihat masa depan itu dihidupkan kembali di hadapannya, bersama pria yang seharusnya menjadi suaminya. Malam itu, setelah insiden di acara perusahaan, Maya pulang dengan hati hancur. Ia tidak bisa melupakan tatapan Arka yang dingin, yang tidak menunjukkan emosi apapun. Tidak ada kemarahan, tidak ada kemenangan, hanya kekosongan yang membuat Maya merasa kecil dan tidak berarti. Seolah-olah, di mata Arka, ia tidak lagi eksis. Danu, yang ketakutan akan kehilangan jabatannya, langsung meninggalkan Maya begitu mereka keluar dari acara. Ia bahkan tidak berani menoleh, seolah Maya adalah sumber dari segala bencana. Maya kini benar-benar sendirian, dengan penyesalan yang membayangi setiap langkahnya. Beberapa hari kemudian Maya memberanikan diri. Ia tidak bisa membiarkan semua ini berakhir begitu saja. Ia harus mendapatkan Arka kembali. Ia harus mendapatkan tuan itu. Ia mencari tahu di mana kantor Arka berada. Dan saat ia sampai di sana, ia tercengang. Kantor ruko tua yang dulu ia remehkan, kini adalah sebuah gedung pencakar langit megah yang menjulang tinggi. Dengan nama perusahaan Arka terpampang dengan bangga di puncaknya. Dengan tekad bulat, Maya naik ke lantai paling atas. Ia meminta kepada resepsionis untuk bertemu dengan Arka, tapi ia ditolak mentah-mentah. Maaf Ibu, Bapak Arka tidak menerima tamu tanpa janji, kata resepsionis itu dengan sopan namun tegas. Maya tidak menyerah. Ia kembali lagi keesokan harinya dan hari berikutnya. Hingga akhirnya ia berhasil menunggu Arka di lobi. Saat Arka keluar dari lift, Maya langsung berlari menghampirinya. Arka, panggilnya. Suaranya parau. Arka berhenti, menatap Maya dengan pandangan datar. Ada apa? Tanyanya tanpa emosi. Arka, aku minta maaf, kata Maya, matanya berkaca-kaca. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu kalau kamu adalah tuan itu. Aku bodoh. Aku serakah. Aku buta. Air mata Maya mulai menetes. Dan ia berusaha menggenggam tangan Arka, tapi Arka menariknya. Maaf untuk apa Maya? Tanya Arka, suaranya tetap tenang. Maaf karena kamu tidak mencintaiku apa adanya. Maaf karena kamu meninggalkanku saat kamu mengira aku miskin. Maaf karena kamu mempermalukanku di depan banyak orang. Aku menyesal. Isak Maya, aku salah. Aku tahu sekarang. Kamu adalah pria terbaik yang pernah kutemui Arka. Aku masih mencintaimu. Tolong, beri aku kesempatan lagi. Arka tersenyum.
tipis. Senyum yang membuat Maya bergidik. Menyesal? Kenapa Maya? Karena sekarang aku kaya. Karena aku bisa memberimu kehidupan mewah yang kamu inginkan. Apakah itu cinta sejati bagimu? Maya terdiam, tidak bisa menjawab. Air matanya semakin deras. Ia menyadari Arka tahu segalanya. Arka tahu bahwa penyesalannya bukanlah karena ia kehilangan cinta, melainkan karena ia kehilangan kesempatan untuk hidup dalam kemewahan. Aku bisa berubah, Arka. Maya memohon. Aku janji, aku akan jadi istri yang baik. Aku akan jadi wanita yang kamu inginkan. Kita bisa menikah dan hidup bahagia. Semua impian kita. Impianmu, Maya, bukan impian kita. Potong Arka. Impi adalah memiliki uang. Impianku adalah menemukan cinta yang tulus. Arka menatap Maya. Dan kali ini, ada kilatan kepedihan di matanya. Maya, kamu tidak mencintaiku. Kamu mencintai uang. Kamu mencintai gelar tuan yang kamu dengar. Dan aku tidak akan pernah bisa kembali pada wanita yang tidak mencintai diriku apa adanya. Wanita yang akan meninggalkanmu begitu kamu tidak punya apa-apa. Ia berbalik, melangkah menuju mobilnya, meninggalkan Maya yang kini terduduk lemas di lantai lobi. Maya menatap punggung Arka yang semakin menjauh. Ia merasakan pahitnya kekalahan, bukan dari musuh melainkan dari dirinya sendiri. Ia telah membuang kebahagiaan sejati demi sebuah ilusi, dan kini ia harus membayar harga yang sangat mahal. Bab ini berakhir dengan Maya yang terisak, menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan Arka, tapi juga kehilangan harga dirinya. Penyesal itu terasa lebih berat daripada batu yang paling besar. Di dalam kantornya yang mewah, Arka duduk di kursi kebesarannya, menatap pemandangan kota dari balik jendela kaca. Ponselnya berdering, tapi ia membiarkannya. Ia tahu siapa yang menelepon, dan ia tidak punya niat untuk menjawab. Ayah sudah muak. Dengan drama yang diciptakan Maya, hatinya yang tadinya hancur, kini telah mengeras. Bukan karena dendam, melainkan karena ia menyadari satu hal. Ia telah mencintai orang yang salah. Pikirannya melayang kembali ke masa lalu. Ia mengingat kembali setiap momen pahit saat Maya membatalkan pernikahan. Ia mengingat percakapan mereka di ruang tamu yang diwarnai oleh senja, di mana Maya terang-terangan mengatakan tidak bisa hidup dalam kemiskinan. Ia mengingat bagaimana ia menolak tawaran bantuan dari sang CEO, hanya agar ia bisa membangun semuanya dengan usahanya sendiri. Ia ingat bagaimana ia merawat mobil tua reotnya, dan bagaimana Maya selalu mengeluhkan aroma bensin yang menempel di tangannya. Dulu, semua perlakuan itu terasa seperti belati yang menusuk. Ia merasa hancur, tak berharga, dan bahkan sempat berpikir, apa gunanya semua uang yang ia miliki jika ia tidak bisa berbagi kebahagiaan dengan orang yang dicintainya? Ia sempat merenung, apakah ia harus melepas penyamarannya hanya untuk membuktikan pada Maya bahwa ia layak dicintai? Namun ada satu malam yang mengubah segalanya. Setelah pembatalan pernikahan itu, Arka mengunci dirinya di dalam apartemen, tenggelam. Dalam kesedihan, malam itu ia tidak bisa tidur. Ia bangkit dari kasurnya, membuka laptop, dan mulai bekerja. Ia tenggelam dalam dunia kod-kod dan algoritma, membangun fondasi untuk perusahaannya. Ia bekerja tanpa henti, tidak peduli dengan waktu atau rasa lelah. Ia menyalurkan semua kesakitannya menjadi energi produktif, dan di sanalah ia menemukan jati dirinya kembali. Ia sadar, ia tidak butuh pengakuan dari orang lain. Ia tidak butuh kemewahan untuk membuktikan nilai dirinya. Ia hanya butuh keyakinan pada dirinya sendiri. Arka tersenyum pahit. Ia teringat bagaimana Maya membandingkannya dengan Sandra yang menikah dengan bosnya. Ironisnya, kini Arka adalah bos dari para bos. Ia teringat bagaimana Maya menginginkan pesta pernikahan mewah, dan sekarang ia bisa membeli hotel itu beserta seluruh isinya. Namun, semua kemewahan itu terasa hampa tanpa cinta yang tulus. Ia tidak ingin lagi hidup di dunia yang penuh kepalsuan. Sekarang, Arka bukan lagi pria yang hancur. Ia adalah seorang pria yang kuat, yang telah melewati badai dan keluar sebagai pemenang. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Ia tidak lagi mengejar cinta dari orang yang hanya bisa melihat nilainya dari seberapa tebal dompetnya. Ia telah belajar bahwa cinta sejati bukanlah tentang uang, tetapi tentang ketulusan dan kepercayaan. Arka mematikan ponselnya. Ia tidak akan membiarkan Maya atau siapapun kembali ke dalam hidupnya. Ia telah menutup bab itu, dan kini ia siap untuk membuka lembaran baru. Ia telah memaafkan Maya, bukan untuk Maya, tetapi untuk dirinya sendiri, agar ia bisa melangkah maju tanpa beban masa lalu yang mengikatnya. Arka akhirnya menyadari, kehancuran bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah kebangkitan, dan ia adalah bukti hidup dari kebenaran itu. Pagi itu, Arka baru saja selesai sarapan di kantornya,
saat pintu ruangannya diketuk. Sekretarisnya, seorang wanita paruh baya yang sangat profesional, masuk dengan ekspresi ragu-ragu. "Maaf Tuan Arka," katanya, ada seorang wanita di luar, dia bersikeras ingin bertemu dengan Anda. Katanya, ini masalah penting. Arka tahu siapa yang dimaksud. Ia bisa menebaknya bahkan tanpa perlu bertanya. "Suruh dia pergi," jawab Arka, kembali fokus pada laptopnya. "Maaf Tuan, tapi dia sudah menunggu sejak subuh," lanjut sang sekretaris. "Dia membawa cincin." Mendak. Kata-kata itu, Arka menghela napas panjang. Ia menutup laptopnya. "Baik," katanya. "Suruh dia masuk. Beri dia waktu 5 menit." Pintu terbuka, dan Maya melangkah masuk. Penampilannya kacau, rambutnya tidak tertata rapi, matanya sembab, dan gaunnya terlihat kusut. Ia tidak lagi memakai pakaian desainer atau tas mahal. Di tangannya, ia memegang sebuah kotak beludru kecil. "Kotak cincin, Arka," bisiknya. Suaranya parau. Ia berjalan mendekat dan berdiri di hadapan meja kerja Arka. Arka tidak menatapnya. Ia hanya menunjuk kursi di depannya. "Duduk." Maya tidak duduk. Ia tetap berdiri, memandang Arka dengan tatapan memohon. "Aku tidak akan lama," katanya. "Aku hanya ingin mengatakan sesuatu." Arka mengangguk, memberi isyarat agar ia melanjutkan. Dengan tangan gemetar, Maya membuka kotak beludru itu. Di dalamnya tergeletak cincin pertunangan mereka. Cincin yang ia kembalikan pada Arka di hari ia membatalkan pernikahan. "Arka, ini," ucap Maya. "Ini cincin kita. Aku mengambilnya kembali dari kotaknya. Aku ingin kita kembali. Aku mohon, nikahi aku, Arka. Tolong, nikahi aku." Maya berlutut di hadapan Arka. Seluruh harga dirinya kini telah hancur. Ia tidak peduli lagi. Yang ia pikirkan hanyalah satu hal, mendapatkan Arka kembali. Mendapatkan semua yang telah ia buang dengan bodoh. Arka memandangnya. Hatinya tidak bergetar, tidak ada rasa haru, tidak ada rasa iba, hanya kekosongan yang membingungkan. Ia bangkit dari kursinya, berjalan ke jendela, membelakangi Maya. "Kenapa Maya?" tanya Arka. Suaranya pelan dan dingin, namun menusuk. "Kenapa kamu memohon seperti ini? Apakah kamu mencintaiku? Atau apakah kamu hanya mencintai statusku?" "Aku mencintaimu," teriak Maya. Suaranya bergetar. "Aku benar-benar mencintaimu, Arka. Aku bodoh, aku salah. Aku janji akan jadi istri yang baik. Aku janji akan berubah." Arka berbalik, menatap Maya yang masih berlutut. Matanya kini tajam, menusuk langsung ke relung jiwa Maya. "Dengarkan aku baik-baik, Maya," katanya. Suaranya penuh penegasan. "Kamu mengatakan bahwa kamu akan berubah. Bukankah kamu sudah memiliki kesempatan itu? Aku memberimu cinta yang tulus. Aku memberimu sebuah kesempatan untuk membangun hidup bersama dari nol. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu membuangku, kamu menghinaku, dan kamu meninggalkan aku hanya karena kamu menganggapku miskin." Maya mencoba untuk membela diri, tapi Arka mengangkat tangannya, menghentikan perkataannya. "Tidak ada yang perlu kamu jelaskan lagi," lanjut Arka. "Aku tahu, kamu datang ke sini bukan karena cinta. Kamu datang ke sini karena kamu melihatku sebagai tuan yang bisa memberimu kemewahan. Dan itu adalah hal terakhir yang aku inginkan dalam hidupku." Arka berjalan mendekati Maya. Ia menunduk, menatapnya lurus. "Aku tidak akan pernah menikahimu, Maya," ucapnya dengan tegas. "Bukan karena aku dendam, tapi karena aku sudah tidak mencintaimu. Cinta itu sudah mati di hari kamu membatalkan pernikahan kita. Di hari kamu menghancurkan kepercayaanku. Kamu mengubur cinta itu dengan tanganmu sendiri. Dan sekarang, kamu tidak bisa berharap untuk menggali kembali apa yang sudah mati. Bangun," kata Arka. Suaranya lebih lembut, namun tetap dingin. "Ambil cincinmu. Hidupmu adalah pilihanmu, Maya. Kamu memilih untuk membatalkanku saat aku tidak punya apa-apa. Sekarang, aku memilih untuk membatalkanmu saat aku punya segalanya. Itu adalah konsekuensi dari perbuatanmu." Maya bangkit. Air matanya mengalir deras. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia mengambil cincin itu dan menatapnya. Kini, cincin itu tidak lagi terasa seperti janji cinta, melainkan sebuah simbol kekalahan yang memalukan. Arka membuka pintu ruangannya dan menunjuk keluar. 5 menit sudah habis, katanya. "Sekarang pergilah dan jangan pernah kembali."